Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian berizki, terpanggil untuk bisa melaksanakan zikrullah ala katanya. Seperti biasa, kita akan sambung dengan taklim ala katanya, yang mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan ini adalah semata-mata menjolok ridhonya, rahman rahimnya, kasih sayangnya, dan kita sekalian diberi kelapangan hati untuk menerima curahan ilmu Allah yang turun dari sisi Allah. Pada kesempatan ini kita akan urai tentang hakikat penciptaan manusia adalah semata-mata untuk beribadah dan menyembah. Kita semua tahu bahwa ada ayat apapun itu, baik Quran atau hadis, yang di situ menjelaskan bahwa kita di dunia ini adalah diciptakan untuk semata-mata menyembah dan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gak hanya kita, tapi kita dari golongan jin dan juga manusia. Artinya kita diturunkan ke dunia ini adalah semata-mata untuk mencari jalan pulang, atau yang disampaikan di dalam dalil bahwa tujuannya adalah menyembah. Dari sini ada dua persepsi yang mungkin kita bisa luruskan, bahwa menyembah dan beribadah itu bukan hanya kita melakukan praktek ibadah dan penyembahan. Artinya kita tidak hanya melaksanakan ibadah itu hanya di makom syariat saja, tetapi beribadah dan menyembah ini adalah benar-benar pada konteks yang sebenarnya, yaitu menyembah yang sampai kehadirat Allah, dan beribadah pun sampai kehadirat. Yang ini terkadang orang mengiranya, aku di sini kan, di dunia kan untuk menyembah dan beribadah, maka dari pahamnya dipahamilah dengan praktek beribadah, dan itu merasa kita telah sesuai dengan apa yang sebenarnya. Padahal mestinya jika kita turun di
dimensi dari dimensi ketuhanan yang sebelumnya kemudian diturunkan ke dunia, maka mestinya ruh yang dititipkan Allah pada saat kita di alam kandungan itu akan mestinya akan kembali ke Allah Ta'ala dari proses penyembahan dan beribadah. Artinya ibadah dan menyembah itu gak hanya di dunia, gak hanya syariat, tapi ibadah dan menyembah itu mesti mi'raj kehadirat Allah Ta'ala sampai kehadirat Allah. Artinya ibadah dan menyembah itu parameternya bukan dari kita sendiri, tapi mesti sampai kehadirat Allah Ta'ala. Dan itu kita naik saksi, bukan paham percaya kita atau keyakinan kita, tapi benar-benar sampai kehadirat Allah itu kita bersaksi akan hal itu. Dikarenakan sulitnya orang membahasakan parameter sholat khusyuk ataupun variabel-variabel agama yang seolah abstrak, sehingga kita kebanyakan yang di sini menganggap apa-apa yang kita kerjakan itu adalah ibadah dan menyembah. Padahal logikanya, kalau kita tidak menyertakan sisi rohani kita dengan metodologi rohani untuk sampai kepada Allah Ta'ala, mana bisa ibadah yang dikerjakan di alam jasmani untuk menembus Allah di alam arsy yang tak terhingga? Tidak mungkin. Maka parameter ibadah dan menyembah itu mestinya bukan dari kita, tetapi parameter itu adalah benar dan tidaknya adalah ketika kita akan ketemu kejadian yang sama, apa-apa yang dialami oleh Nabi yang diceritakan di dalam mushaf dan hadis. Di sini ada kekeliruan orang-orang yang ada di jalur ilmu syariat yang tidak mau meningkatkan dimensi ilmunya lagi, maka ibadah dan penyembahannya hanya kandas di syariat saja. Sedangkan ada pula pelaku-pelaku spiritual, apapun itu namanya, merasa sudah begini, sudah begitu. Ternyata jika dicocokkan dengan Quran dan hadis, tidak ketemu juga. Tidak perlu sholat. Itu sholat apa? Sholat itu kan rambu-rambu dunia. Nah, kita sudah pakai rambu-rambu langit. Masa pesawat pakai rambu-rambu lampu abang hijau kan gitu? Itu logika-logika yang mentah. Karena mestinya parameter amal ibadah dan penyembahan itu mesti cocok dengan Quran dan hadis, dan kita membuktikan naik saksi tentang apa-apa yang dilewati Nabi, dialami Nabi, dan dinaik saksikan oleh Nabi itu sendiri. Karena jika kita lewat jalan yang sama, dengan metodologi yang sama, potensi yang sama, maka tentunya kita akan ketemu kejadian-kejadian yang sama dan ujung yang sama. Maka di posisi kita ketika saat membenarkan kebenaran Nabi Muhammad, ada kita lewat jalan yang dialami Nabi Muhammad, dan kita pun menjadi virtual Nabi Muhammad itu sendiri. Maka apa-apa yang kita kerjakan di dalam penyembahan dan peribadatan itu mesti sama
dengan yang dialami Nabi, apapun itu prosesnya. Hanya berbeda zaman, berbeda kondisi, tetapi di alam multidimensional semuanya tetap sama. Tidak terikat ruang dan waktu, juga tidak terikat lafal dan huruf. Nabi pun demikian, melewati jalan yang sama yang dilewati Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan sebagainya. Membaca dimensi beliau-beliau itu, Rasul-Rasul dahulu, adalah melewati dimensi keruhaniannya, masuk ke alam virtualnya. Maka kita bisa naik saksi apa-apa yang disaksikan oleh orang-orang yang lewat jalan itu sebelumnya. Maka parameter ibadah dan penyembahan itu bukan dari sisi kita. Apakah kita pernah merasakan Mi'raj? Apakah kita ketemu dimensi sholat khusyuk? Apakah kita pernah naik saksi syahadat, menyaksikan Allah dan Rasul? Apakah kita pernah naik saksi tentang alam kubur, tentang alam barzah, neraka ataupun surga? Jika semua hanya cerita, berarti kita kandas di dimensi dunia ini hanya ada di syariat saja. Padahal petunjuk Nabi awalud ini ma'rifatullah. Awal orang beragama adalah kapan kita mulai, baru mulai. Padahal di bawahnya ma'rifat itu ada ilmu hakikatullah, ada tarekatullah, ada pula syariatullah. Berarti syariat itu masih jauh panggang dan api. Syariat itu dimensi dunia. Sedangkan untuk masuk ke alam akhirat mesti lewat ruh. Nah, ilmu tentang ruh, syariatnya adalah bernama tarekatullah. Itu baru syariatnya ilmu ruh. Maka ilmu rohnya sendiri itu adalah hakikatullah. Maka nggak bisa dipisahkan antara syariat, tarekat, dan hakikat. Baru muncul alam ketuhanan yang berupa alam karunia yang sifatnya top down dari sisi Allah yang maha mutlak, dari Rahman Rahimnya, ridhonya, kasih sayangnya, berupa alam mak. Jadi yang bisa kita kerjakan adalah hanya di makam syariatnya saja, syariatnya dunia dan syariatnya akhirat, syariatnya jasmani dan syariatnya rohani. Sedangkan adaptasi di dalamnya alam rohani itu sudah bukan lagi kuasa kita. Kita hanya ada di syariat saja. Adaptasi di alam roh adalah tentang Rasulullah sendiri. Adaptasi di alam ars akhir yang maha tak terhingga adalah adaptasi akan Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, kalau sudah di situ jelas urut-urutannya, rangkaiannya. Ibarat suatu proyek itu kita sudah tahu gambaran landscape-nya, globalnya ketahuan, atau rencana besarnya, nah, begitu. Jadi jangan sampai kita masih baru berjalan, baru saja, tetapi kita telah ngerasanya sudah jauh. Pelaku spiritual kadang banyak yang merasa telah bisa ini, bisa itu. Wah, ini sudah tahu yang gaib, sudah bisa meraga sukma dan sebagainya. Itu masih jauh. Orang yang baru keluar ruhnya dari jasmaninya atau terbebas itu dari ikatan gravitasi jasmaninya, itu baru dia memulai perjalanannya menuju Allah Ta'ala
di alam ars yang maha tak jaraknya pun tak terhingga, maka mustahil hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Maka nggak mungkin ada cerita Mi'raj atau Sholatul Khosyin tanpa menyertakan faktor X, faktor tak terhingga yang turun dari sisi Allah Ta'ala, yang itu sama pula yang didapatkan oleh semua Rasul, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, seluruh Nabi dan Rasul pun untuk munajat kehadirat Allah Ta'ala semuanya memakai faktor itu. Apa mungkin kita mau menuju Allah tanpa melewati faktor, tanpa beserta faktor itu? Nggak mungkin. Alam kita relatif, alamnya Allah mutlak yang tak terhingga. Yang mutlak tidak terbatas artinya, atau pula tidak terdefinisi, digambarkan saja nggak mampu. Dan situlah banyak kemungkinan jatuhnya ahli syariat atau ahli spiritual yang tidak ketemu jalan wasilah. Karena nggak mungkin ruh yang misalkan telah keluar dari gravitasi jasmaninya kemudian bisa otomatis kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Tidak bisa. Karena ruh itu mesti melewati perjalanan yang luar biasa jauhnya, tingginya, yang di situ variabel agama semuanya di situ. Setannya ada, malaikatnya ada, semua dimensi alam-alam akhirat itu ada. Sementara kita masuk ke alam ruh itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ibarat kita telah keluar dari gravitasi bumi atau masuk keluar dari dari atmosfer bumi, maka kita ketemulah ruang hampa atau ruang angkasa. Yang situ kita nggak bisa apa-apa. Nah, perjalanan di ruang angkasa yang hampa gravitasi itu sulit. Lebih mudah di dunia daripada di akhirat menempuh jalan menuju Allah Ta'ala itu. Maka hanya memungkinkan bagi orang-orang yang ketemu wasilah, yang itu jelas di dalam Quran. Wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Tanpa itu mustahil. Yang disampaikan pula di dalam firman yang lain Al-Kahfi 17 bahwa mutlak kita mesti di dunianya ketemu atau dalam bimbingan wali yang mursyid. Walam tajidalahu waliyam mursyida. Mesti ketemu wali yang membawa mursyid, yang itu adalah ilmu yang waris dari Rasulullah sendiri. Barulah apa yang disampaikan di dalam dalil bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin itu hanyalah untuk menyembah dan beribadah, barulah memungkinkan ada titik temunya antara kita yang ada di alam relatif dengan Allah yang ada di alam mutlak. Maka dijembatanilah lewat wasilah, karena jarak kita dan Allah itu tak terhingga, dimensinya pun sangat bertolak belakang. Kita yang relatif dan Allah mutlak nggak akan ketemu. Jika orang mengira bisa
berarti kita ada di dimensi yang sama dengan dimensi Allah. Ibaratnya, kenapa ke Allah ada di balik takbir yang maha rahasia? Jika ada pada satu dimensi, maka kita akan terbakar. Karena nggak mampu semua makhluk, semua hamba, semua ciptaan ketika berdekatan dengan Allah itu, maka lenyap terbakar. Untuk itulah Allah bertajalli di dunia ini, di alamnya manusia, adalah lewat fi'il sifatnya yang berupa nur yang disampaikan di dalam An-Nur 35. Nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Yang nur itu dulu ditanamkan kepada junjungan Nabi Muhammad, maka orang taunya Nur Muhammad. Di zaman yang sama, orang pun menyebutnya Rasulullah. Dan nur itu sifatnya waris kepada wadah yang berikutnya, wadah berikutnya, wadah berikutnya, wadah berikutnya, sampai ada di zaman kita sendiri. Jadi kita nggak mimpi masuk ke 14 abad yang lalu, mana bisa. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Tetapi disampaikan pula di dalam ayatnya bahwa ada utusan, ada rasul di zaman kita sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris, dan seterusnya. Bahwa kita pun ada, bukan disebut rasul, tapi al-ulama atau wali yang membawa kemursyidhan itu, yang mewarisi ilmu Nabi, atau yang kita biasa tahunya al-ulama warasatul anbiya. Itulah kunci kita untuk menuju frekuensi Allah yang ada di Ars, lewat potensi yang ada di dunia ini, yaitu lewat turunan daripada waris ilmu Rasulullah di dunia ini. Maka disitulah jembatan tali wasilah antara manusia di dunia dengan dimensi Allah Ta'ala yang maha tak terhingga di alam yang tak terhingga. Selanjutnya, dengan peribadatan dan penyembahan itulah kita akan melewati proses demi proses, dimensi demi dimensi, makom demi makom, sampai kita naik saksi tentang semua yang telah dialami, dilewati nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu. Kita pun akan alami juga melalui pengalaman empiris. Kita masuk ke dimensi virtualnya beliau-beliau, masuk lewat alam yang sama, potensi yang sama, metodologi yang sama, maka kita akan ketemu kejadian yang sama dan naik saksi semua tentang hal-hal yang juga diterima, dialami oleh orang-orang yang lewat jalan itu sebelumnya. Maka ibadah dan menyembah itu komplit. Kita pun tahu dan kita pun diakui Allah, dan itu akan kita tahu semuanya. Ibadah yang sampai dan tidak pun kita pun mesti tahu. Ada parameter semuanya itu, yang itu nggak bisa dibohongi. Itu ada di dimensi laku, di dimensi pengalaman empiris. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan ilmu yakin tertolak, ilmu ainul yakin tertolak. Ilmu yakin itu ilmu cerita, ainul yakin itu ilmu melihat-lihat, itu melihat kejadian orang. Itu tertolak dua-duanya, mesti hak yakin. Ketika kita mengalami semuanya sendiri,
barulah kata Nabi itu yang akan diterima Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah mengalami sendiri, tahu sendiri, membuktikan sendiri, naik saksi sendiri, ya sudah, cerita kita selesai bahwa ibadah dan penyembahan kita sampai kehadirat Allah Ta'ala. Jadi kita nggak gelambiar, kita nggak meraba-raba, kita nggak mereka-reka bahwa agama itu zalikal kitabu la raiba fi, nggak ada keraguan, nggak ada kira-kira, nggak ada kemungkinan, semuanya pasti karena Tuhan ada di atas hukum yang maha pasti dan Allah itu sangat pasti. Maka turunannya pun yang semua dari Allah adalah sifatnya yang pasti-pasti. Demikian, mohon maaf kiranya kalau mungkin agak sedikit bersemangat karena sulitnya membahasakan persepsi ibadah dan penyembahan yang biasa kita dengar di tataran syariat hanyalah menyembah dan beribadah seperti itu juga. Sholat, zakat, puasa, haji sudah menyembah dan beribadah? Belum. Itu baru rukun Islamnya. Atau percaya ini, percaya itu. Belum. Itu baru rukun imannya. Ibadah dan menyembah itu mesti mi'raj sampai kepada Allah Ta'ala. Yang itu mesti dibuktikan, dialami sendiri, dan bukan hanya sekitar teori atau wacana atau retorika yang kita dengar, kita lihat dari ceramah, buku kitab atau yang disampaikan orang. Semuanya mesti dibuktikan di alam kebenaran yang hak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.